فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Patuhi. Itu sebuah hadis yang sahih menjelaskan masalah itu. Uyainah lalu mengutus lagi tambahan pasukan ke Khaybar, bukan cuma 1000. Sejumlah 4000 orang. Jadi total yang dikirim oleh Uyainah adalah 5000 personil. Semuanya ahli perang. Sementara di benteng Khaybar sendiri ada 10.000 orang. Berarti jumlahnya sekarang pasukan perangnya Yahudi 15.000. Dan itu berarti menandakan 10 kali lipat dari jumlah muslimin. Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk mengintai wilayah Khaybar. Dan pada saat itu dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Di sisi lain Nabi SAW juga berkata kepada para sahabat, siapa yang menunjuki padaku jalan menyerang Khaybar dari arah utaranya, negeri Syam, agar Yahudi saat kalah nantinya tidak melarikan diri ke negeri Syam. Kebetulan Khaybar itu berada di atas Madinah, di utara. Jadi dekat dengan negeri Syam. Nabi SAW tahu ini akan menang. Beliau menyerang dari jalan intinya, tapi beliau ingin utus pasukan untuk menahan Yahudi dari wilayah utaranya, dari atasnya, supaya tidak lari dari negeri Syam. Salah satu sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Maka majulah, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat itu mengatakan, baiklah, ambil beberapa orang sahabatmu, kemudian pergilah ke sana, tahanlah wilayah utara Khaybar supaya mereka tidak lari. Lalu Nabi SAW pergi menuju ke jalan intinya untuk menyerang Khaybar. Nabi SAW juga menitahkan agar pasukan jalan sejajar. Semuanya harus sama, sejajar, dibuat inti pasukan satu saja, tidak terpecah-pecah, dan tidak boleh ada yang mendahului satu sama yang lainnya. Setiap shaf memanjang dan di belakangnya pun demikian, jadi kotak saja. Ini strategi perang Nabi SAW yang beliau SAW berusaha agar kerugian bila terjadi pun maka sangat sedikit. Karena pasukan yang bersatu sulit untuk dikalahkan dan yang tersebar sulit mudah untuk diserang. Sementara berjalan demikian teman-teman sekalian, tiba-tiba Nabi SAW melihat ada seseorang yang mendahului pasukan. Ada satu orang ternyata sahabat keluar, melewati Nabi SAW juga. Gitu kan. Maka Nabi SAW memerintahkan agar orang tersebut dibawa kepada beliau. Dan ternyata dia adalah Abu Kabsh radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya, mengapa engkau lakuin hai Abu Kabsh? Kenapa kau pergi duluan? Aku sudah melarang. Kenapa maju ke depan? Kata Abu Kabsh, wahai utusan Allah, aku tidak sengaja, tapi sungguh untaku ini sangat gesit. Dan aku tidak bisa menahannya. Maka Nabi SAW memerintahkannya kembali dalam pasukan. Dan dia pun akhirnya kembali. Saat akan tiba di Khaybar, tiba-tiba saja dari belakang muslimin muncul Uyainah bin Muhsin atau bin Husun yang membawa 4.000 personilnya. Jadi ternyata yang tadi yang 1.000 sudah masuk di benteng Khaybar, yang 4.000 yang disusul ini supaya jumlahnya mereka 5.000 masih baru dari belakang. Jadi jumlah muslimin jalan, ini 4.000 di belakangnya. Jumlah muslim cuma 1.400-an kurang lebih, ini 4.000. Ini aja sudah sangat besar untuk melawan muslimin, apalagi kalau ya, dari dalam benteng. Pada saat tiba di Khaybar, ya, tentu pasukan ini dibiarkan oleh Nabi SAW. Dibiarkan saja, tidak diperdulikan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi lalu mengutus seseorang kepada Uyainah. Menanyakan, kenapa ikut-ikutan? Uyainah bilang, Yahudi Khaybar partnerku, sekutuku. Maka aku akan membela mereka. Nabi SAW berkata, wahai Uyainah, baliklah ke kaummu. Sungguh Allah telah menjanjikan padaku akan membuka Khaybar. Lalu Uyainah dengan sombongnya jawab, engkau tidak akan mampu membuka Khaybar, hai Muhammad. Demi Allah, engkau tidak akan mampu sama sekali dan pasti engkau dan pasukanmu hanya akan jadi hamba sahaya kami. Maka Nabi SAW lalu masih negosiasi sama Uyainah. Hai Uyainah, baliklah. Dan aku akan memberimu setengah setelah hasil Khaybar ini selama 1 tahun. Kalau aku menang, supaya negosiasi kamu mau pulang, gak usah ikut-ikutan. Hasil Khaybar semuanya, kebun kurmanya, peternakannya aku akan kasih setahun buat kamu semuanya. Setelah itu baru kembali ke muslimin. Pulang aja, gak usah ikut-ikutan. Dan ini pernah terjadi juga di perang Ahzab, nego tapi dia tidak mau ya. Nama Uyainah bin Husn ini harus antum hafal karena di pembebasan kota Mekah juga akan disebutkan orang ini. Ya. Akan punya banyak peran di sini, tapi perannya kayak seperti ini. Ya. Uyainah tetap tidak mau. Dia mengatakan, apakah Khaybar di tanganmu, hai Muhammad, sampai kau mau janjikan hasilnya untukku? Nabi SAW dan muslimin tetap saja jalan. Kata Nabi SAW, jalan saja. Uyainah biarkan di belakang pasukan muslimin. Dia tidak akan mengganggu kita. Ketika mendekati benteng Khaybar, Uyainah lalu memasuki benteng Khaybar dan menunggu di dalam benteng dan ingin melihat keputusan muslimin.
Apa yang mereka akan lakukan? Sambil disambut oleh orang Yahudi, Uyainah duduk, pesta-pesta, mabuk-mabukan di sana segala macam. Nabi SAW kembali menawarkan kepada Uyainah penawaran yang sama. Dikirim lagi surat kepada dia. Melalui pasukannya kirim masuk ke dalam. Balik saja dan aku akan mendapatkan setengah hasil perkebunan Khaybar selama setahun. Tapi Uyainah tetap menolak. Tadi waktu awal sebelum tiba di benteng ditawarkan 1 tahun hasil semua Khaybar. Sekarang tidak. Karena pasukan muslimin sudah tiba di depan benteng, mereka ditawarkan setengah saja. Tetap Uyainah tidak mau. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar di Madinah, berkata pada Uyainah, ambil sekarang keputusan Nabi SAW sebelum engkau menyesal. Karena bila kami sudah membuka Khaybar, maka engkau tidak akan dapat apapun kecuali hanya pedang-pedang kami. Kalau sekarang kau tidak mau ambil ini, kesepakatan dan pulang, pasti kalau kami menang, kamu akan hanya menghadapi pedang-pedang kami. Tidak akan ada di pembagian hasil seperti ini. Namun Uyainah si bodoh di sini teman-teman sekalian. Dia menjawab, tidak akan ada kesepakatan antara kita kecuali pedang. Menantang malah. Sa'ad ibn Ubadah lalu membawa informasi tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata, jalanlah terus dan bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan menyusahkan kita. Pada saat itu terjadi sesuatu di pasukan Ghatafan teman-teman yang berada di bagian depan. Entah apa yang dan dari mana pemicunya ini, yang jelas di pasukan depan, ya, tiba-tiba ada yang berteriak, dan juga suara ini terdengar di kiri kanan pasukan, terdengar juga di belakang pasukan, di pasukan Ghatafan yang 4.000 ini. Ada suara yang mengatakan, berteriak-teriak, selamatkan segera wanita dan anak-anak kalian. Ghatafan telah diserang oleh musuhnya. Suara ini sangat jelas, tapi bukan dari muslimin. Karena muslimin ada di depan mereka jauh. Ini di pasukan mereka sendiri tersebar tiba-tiba gosip seperti itu. Dan mereka tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi mereka yakin. Maka akhirnya 4.000 orang ini pulang ke Ghatafan. Uyainah pun disampaikan. Uyainah lalu menarik 1.000 lagi orang pasukannya dari benteng Khaybar. Dia bilang sama orang Yahudi, hai Yahudi, saya lagi diserang suku saya akan tarik 1.000 ini. Setelah selesai saya lihat keadaan, saya akan kembali bawa 5.000 orang ini lagi. Pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan, baiklah, yang jelas kami tunggu pasukanmu. Tiba di Ghatafan, Ghatafan cukup jauh. Ghatafan ini mungkin perjalanan waktu itu dari Khaybar, waktu itu ya, kurang lebih makan 7 hari. Jadi untuk pulang ke sana, itu 7 hari. Maka dia pun pergi ke sana, dia pulang ke Ghatafan. Waktu tiba di Ghatafan ternyata nggak ada apa-apa. Mereka tanya, Uyainah tanya, ada apa dengan kalian? Kata sukunya, nggak ada apa-apa. Ada yang serang, nggak ada apa-apa. Gitu kan. Nggak ada apa-apa sama sekali. Maka akhirnya ini yang menjadi hikmah yang sangat besar kenapa Ghatafan tidak ikut-ikutan menyerang muslimin. Entah mereka tidak tahu dari mana suara itu. Begitu yang dijelaskan di dalam buku-buku sirah. Waktu Ghatafan sudah pulang teman-teman sekalian, Nabi SAW mulai pengepungan atau mengepung Khaybar. Kita masuk ke dalam kisah pengepungan Khaybar ini. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang melantunkan syair penyemangat buat kami dan hewan-hewan tunggangan kami? Maka Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu, Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu adalah orang yang terkenal sekali, suaranya bagus sekali, dan juga dia orangnya suaranya keras. Dia mengatakan, aku wahai utusan Allah. Maka suara Amir pun ya, pada saat itu dilantunkan dengan syair-syair motivasi, saking indahnya suaranya, sampai membuat hewan-hewan mereka, terutama unta-untanya itu pada menegakkan tubuh-tubuhnya. Gitu kan. Pada peperangan ini juga Nabi SAW sempat mengirim 20 orang dari muslimah ikut untuk memasak dan merawat korban muslimin. Dan ini juga sebuah hukum syar'i, kalau bolehnya membawa wanita di kancah peperangan, tapi yang punya keterampilan masak dan merawat, bukan untuk ikut berperang. Di perang Khaybar, 1.400 orang ini kurang lebih yang berangkat, Nabi SAW bawa 20 orang wanita. Para sahabat berada di atas unta pada saat itu. Maka unta-unta mereka pada saat mendengar suara Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu menggoyang-goyangkan kepala mereka hingga hampir saja para sahabat terjatuh. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada Amir, hati-hati dengan botol-botol kaca hai Amir. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah Amir seraya berkata, semoga Allah merahmatimu. Maka Amir dengan girang berkata, sungguh telah diijabah wahai Allah, wahai utusan Allah. Jadi maksudnya begini teman-teman sekalian. Jadi saking suaranya Amir ini indah sekali,
Termasuk dari 20 orang muslimah itu ada istri Nabi SAW. Gitu kan? Mereka duduk di atas unta dan unta ini punya geranda-geranda. Saking indahnya suara Amir maka unta-unta mereka ini menggoyangkan kepalanya dan akhirnya membuat goyang. Para wanita ini akhirnya goyang dan khawatir jatuh. Nabi SAW menyebutkan dan ulama hadis mengatakan dua makna. Makna yang pertama adalah Nabi menegur Aqwa di sini, ya. Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu ini hanya menegur unta yang dinaiki oleh istri beliau. Beliau mengatakan hati-hati dengan botol kacaku, gitu kan. Makna yang lain ini lebih umum adalah hati-hatilah dengan botol-botol kaca. Yang dimaksud adalah para wanita muslimah. Dan memang wanita ini teman-teman digambarkan seperti botol, ya. Kalau botol itu makin sering dilap, dijaga, dibersihkan maka makin, ya, makin cerah, gitu kan. Dan sekali botol itu retak, susah untuk ditambal. Dalam pepatah juga dikatakan wanita ibaratnya cermin. Ya. Kalau engkau menjaganya maka dia akan mengkilat. Dan bila engkau retakkan maka sulit engkau menambalnya. Karena memang di dalam jiwa manusia tanda kutip ada sifat pendendam. Tanda kutip. Jadi sekali antum berbuat salah, dia akan mengenang seumur hidupnya. Walaupun kebaikan kita dilupain sama dia. Nah, itu sudah umum, gitu kan. Tapi ini penyampaian dari Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Amir bin Aqwa, semoga Allah merahmatimu, ada rahasia teman-teman sekalian. Jadi subhanallah tidak ada sahabat yang Nabi bilang semoga Allah merahmatimu di kancah peperangan, kecuali pasti dia mati syahid. Makanya Amir bin Aqwa mendengar itu, mengatakan karena indahnya suaranya, apa suara kamu ini, Masya Allah gitu. Lalu kata Nabi SAW, semoga Allah merahmatimu. Dia bilang, ya Rasulullah telah diijabah. Artinya apa? Memang itu yang saya harapkan. Doa Nabi SAW semoga Allah merahmatimu artinya pasti akan mati terbunuh. Pada saat pasukan muslimin tiba di Khaybar, Allah Zat yang Maha Perkasa membuat seluruh Khaybar tertidur puas pada malam itu. Waktu pasukan muslimin tiba, semua satu Khaybar laki-laki, perempuan, pasukan perangnya, anak-anak tertidur pada malam itu. Di awal malam, kalau kita waktu maghrib sudah tidur semuanya. Sehingga mereka tidak sadar kalau pasukan muslimin sudah tiba di situ. Juga perlu kita ketahui keadaan Khaybar ini teman-teman sekalian. Mereka punya benteng-benteng, tembok-tembok yang tinggi untuk melindungi rumah-rumah mereka, peternakan mereka di dalam, dan perempuan atau para wanita juga anak-anak mereka. Tapi perkebunan kurma mereka tidak bisa di dalam benteng. Perkebunan di luar benteng karena luas sekali perkebunan mereka. Maka perkebunan kurma mereka berada di luar benteng. Perkebunan Yahudi dan perkebunan lainnya yang berada di luar benteng tersebut, ya, pada malam itu ditinggalkan oleh orang Yahudi. Sampai yang menjaga kebun-kebun pun mereka kembali ke benteng mereka. Entah apa hikmahnya, biasanya mereka tidur di kebun-kebun mereka, mereka masuk ke dalam benteng dan kebun mereka jadi kosong. Tidak ada sama sekali yang jaga. Maka pada saat itu pun Nabi SAW dan para sahabat menancapkan kemah-kemah mereka di sekitar perkebunan orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari. Subhanallah, malam itu seluruh Yahudi tertidur termasuk pasukan yang biasa menjaga benteng dan mengawasinya, serta seluruh petani di kebun pun kembali ke benteng dan mereka tertidur. Pada pagi harinya, seluruh petani waktu mereka keluar ingin menuju ke kebun-kebun mereka, mereka terkagetkan pada saat melihat pasukan muslimin sudah ada di sekitar situ. Kemudian serentaklah para orang-orang kebun itu mengatakan kalimat, karena waktu itu orang Yahudi pakai bahasa Arab, ya. Mereka mengatakan wa khamis, wa khamis. Artinya ini pasukan musuh sudah tiba, itu istilahnya. Maka para sahabat pun bertakbir dan Nabi SAW juga ikut bertakbir bersama mereka seraya berkata, hancurlah Khaybar, hancurlah Khaybar. Sungguh kalau kami telah mendatangi sebuah tempat, maka pastilah kami akan menguasainya. Saat itu para sahabat segera mau menyerang, namun Nabi SAW melarang mereka. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat mengurangi suara takbiran mereka seraya bersabda, rendahkanlah suara kalian karena yang sedang kalian sebut tidak tuli. Janganlah kalian berharap bertemu musuh, namun bila kalian bertemu berhadapan maka sabar dan kokohkanlah. Dan ini tanda kata para ulama sejarah awal kemenangan muslimin.